Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar channel Daram Official, Masya Allah, Alhamdulillah, pada hari ini kami DPP Dai Rantau Minang kedatangan tamu istimewa, seorang umara dan juga seorang ulama. Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, telah hadir di tengah-tengah kita Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Buya Marfendi. Ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah sempat datang ke Daram ini luar biasa. Alhamdulillah. Sudah lama cita-cita ingin datang sini, baru hari ini terrealisasi. Baru hari ini. Sebelumnya mohon maaf Buya atas sambutannya mungkin yang kurang berkenan, karena pada hari ini hari Ahad tanggal 2 Zulhijjah. Oh ya. Tanggal 2 Zulhijjah, Ketua Umum kami Buya Dr. Elva Hendri Mukhlis lagi berada di Tanah Suci, sedang membimbing jamaah haji. Jadi mungkin beliau tidak hadir di sini, tapi sudah komunikasi sebelumnya Buya ya. Alhamdulillah. Saya sebenarnya juga nggak mau ngasih tahu ya. Saya pengen langsung datang. Ternyata beliau sedang lagi naik haji ya, tapi nggak apa-apa. Ustaz Doni ada di sini, alhamdulillah bisa menemani. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Buya, mungkin sebelumnya kami ingin berkenalan dulu sama Buya, sedikit profil Buya, lalu kegiatan aktivitas di kampung di Bukit Tinggi Buya, biar pendengar lebih paham siapa yang datang berkunjung ke DPP Dai Rantau Minang pada kesempatan kali ini. Silakan Buya. Saya Haji Marfendi, Datuk Bahasa Balimo, asli orang Kurai. Orang Kurai ya. Bukit Tinggi mana Buya? Bukit Tinggi mana? Masya Allah. Asli orang Kurai, Bukit Tinggi mana. Jadi kampung di Awu Kuniang. Awu Kuniang. Tapi kecil orang kini lah jadi Awu Ateh. Awu Ateh kini Buya. Jadi Awu Ateh. Sejak terminal ada di Simpang Awu, bergantilah nama kampung itu jadi Awu Ateh. Tapi itu disebut orang. Kelurahnya tetap Kelurahan Aur Kuning. Kelurahan Aur Kuning. Suku Jamba. Bako orang Pisang di Kota Selayan. Oh, Pisang, jadi Kota Selayan. Ini asli Kurebana. Kurebana. Bukit Tinggi. Bako orang Kota Selayan Kurai. Ibu orang Awu Kurai. Kurai. Nah, jadi kalau sekarang saya diminta oleh masyarakat jadi wakil wali kota Bukit Tinggi, mendampingi Pak Herman Safar, dan ini baru periode pertama ya. Sudah masuk ke tahun keempat. Tahun keempat. Oh, udah mau selesai berarti Buya ya? Untuk sekarang kan ada diskon 1 tahun. Oh. Nanti gitu. Pilkada lagi 2024 ini tanggal 27 November. 27 November. Ya, paling nanti dilantik yang baru itu Februari atau Januari. Oh, 2025. 2025. Dari 2021, 2025, 4 tahun. Harusnya 5 tahun ya. Tapi karena ada pilkada serentak, kemungkinan ditarik di diskon 1 tahun. Di diskon 1 tahun. Nah, jadi saya sengaja datang ke Dai Rantau Minang ini karena sudah berapa kali bertemu dengan tokoh-tokohnya, Buya Elva, juga Abu Taki di Surabaya. Surabaya ya. Itu DPW Daram di Jawa Timur itu. Di Jawa Timur ya. Nah, dia itu orang Kurai asli juga itu. Orang tengah sawah. Makanya saya bilang, kapan nih pulang? Kapan nih pulang? Nggak juga pulang-pulang. Jadi aktivitas Daram ini sebenarnya sangat luar biasa, apalagi setelah Munas pertama kemarin ya, 2023 ya. Iya, betul ya. Sudah banyak dengan kepengurusan yang mencapai 160 orang ya. Lebih mungkin 160 orang se-Indonesia, dan sudah ada DPW-DPW-nya, bahkan sudah ada juga DPD-DPD-nya. Ini hal yang sangat luar biasa yang kita rasakan ketika Dai ini bersatu, Dai ini memiliki kesatuan pandang, kesatuan langkah,
dan organisasi ya. Yang jelas kita membuat agar masyarakat ini sadar bahwasanya bahwasanya mereka harus beragama, dan agama itu yang menyampaikannya adalah para ulama, para ustaz. Nah, yang saya ingin datang ke sini salah satunya keinginan adalah bilogo dai rantau Minangko roadshow ke kampung. Kenalkanlah Daram ini ke kampung gitu. Karena hari ini saya rasakan belum banyak yang tahu tuh di Sumatera Barat ada dai rantau Minang. Ya, belum banyak yang tahu. Ya, kalau bisa kita datang, apalagi di kondisi yang seperti sekarang. Terjadinya musibah yang beruntun. Sumatera Barat ini mulai dari pesisir selatan, kemudian erupsi Merapi, setelah itu Galodo yang seperti sampai sekarang. Ya mungkin yang dilakukan pemerintah hari ini secara fisik perbaikan ini dampak-dampak saja. Tapi ada hal yang mungkin kita harus sadari sekali, ya, ketika Allah katakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan berikan cobaan sikap seperti itu selama mereka minta ampun kepada Allah. Nah, bagaimana kita itu tentu dai rantau Minang yang harus roadshow. Nah, ini kesempatan mengenalkan ada ada Daram, ya, dai rantau Minang dengan program-programnya seperti tadi katanya ada program Al-Qur'an ya. Ya, betul ya. Coba lihat ada bendera Al-Qur'an gimana. Betul ya. Ini ada Al-Qur'an Daram. Ini jadi Daram itu ada program namanya Gerakan Wakaf Al-Qur'an ya. Gerakan Wakaf Al-Qur'an. Jadi satu Al-Qur'an ini Bu ya, satu Al-Qur'an ini kita jual dengan harga 75.000. 75.000. Iya. Al-Qur'annya bagus. Cetakannya bagus. Bagus Bu ya. Sangat bagus nih. Kertasnya dengan kualitas terbaik. Jadi kalau kena air Bu ya, dia kalau udah kering normal lagi. Balik lagi? Iya. Wah, ini gitu. Kok berarti Quran ini kalau gitu ini kertasnya kertas yang cetak Al-Qur'an Madinah ini. Madinah, betul ya. Yang di Masjidil Haram. Betul betul ya. Kertasnya kalau gitu. Dan ini ada tajwid juga 4 warna ditandain bagi yang masih belajar tajwid juga bisa cocok Bu ya. Ini kan luar biasa. Jadi harganya satu ini 75.000 dan di 75.000 itu sudah termasuk uang cetaknya dan sudah termasuk infak untuk kegiatan dakwah Daram. Seperti itu. Jadi selain Al-Qur'annya bermanfaat, nanti kita udah punya data Bu ya. Jadi data di tahun 2021 itu kebutuhan di satu provinsi saja di Sumatera Barat itu yang butuh Al-Qur'an baru itu 50.000 Al-Qur'an permintaan masuk ke Daram Bu ya. Belum di provinsi-provinsi lain. Jadi artinya kebutuhan masyarakat terhadap Al-Qur'an ini sangat tinggi. Jadi makanya Daram berinisiasi untuk membuat gerakan wakaf Al-Qur'an, mengajak umat selain nanti umat mendapatkan manfaatnya. Ini kan sedekah jariah Bu ya. Betul, betul. Juga bersedekah untuk gerakan dakwah Daram seperti itu. Dan umat juga terbantu, organisasi Daram bisa hidup, dan insya Allah ini bermanfaat untuk umat lagi. Seperti itu Bu ya. Nah, bagus. Jadi artinya nanti kalaupun ada pengusaha-pengusaha kita ingin berwakaf, dicetakkan Al-Qur'an kita bagi. Ya, betul. Nah ini yang periode pertama seperti ini. Ada Daram, Daerah Minang di depannya. Nah ini udah laku, alhamdulillah. Kita sudah cetak 5.000 dan sudah habis semuanya. Nah sekarang kita cetak lagi periode kedua 5.000 lagi. Tapi Daramnya udah tidak ada. Tinggal di sini? Ya, tinggal di sininya. Supaya peminatnya lebih banyak. Dan kita juga bisa kerjasama kepada pengusaha atau yang punya bisnis. Nanti logonya sebagai wakif di sini kita bisa masukin Bu ya. Nah, yang awalnya Daram kita bisa ganti nih kepada orang yang berwakaf itu siapa, dicantumin di sini. Jadi kepada para pengusaha, orang Minangkah atau tidak orang Minangkah, siapapun yang ingin berwakaf, ya ini sangat luar biasa. Silakan hubungi Daram, biar dicetak, kemudian di sininya ada logo Daram. Dan di sini logo usahanya sendiri. Ya, betul. Untuk bisa dibagikan ke tengah masyarakat. Betul, betul. Ayo para pengusaha, kita berusaha untuk bisa mengembangkan Al-Qur'an ini banyak lagi. Karena ternyata kebutuhan itu sangat luar biasa. Sangat banyak. Sangat banyak sekali. Dan di Daram sendiri fleksibel Bu ya. Bisa minta Daram yang menyalurkan. Bisa juga pewakif. Bisa pewakif yang langsung menyalurkan. Seperti itu. Atau pewakif tidak ada waktu, tapi punya tempat
penerima bisa minta ke Daram, kasih alamat, kita yang datang ke sana juga bisa. Seperti itu, Bu ya. Ini bagus program-program seperti ini. Ya, nah nanti mau nggak mau makanya Daram harus roadshow, kenalkan ke masyarakat Minang, ke ranah ya. Jadi kalau nggak salah ada namanya di Departemen Ranah dan Rantau. Ya, betul, Bu. Nah, departemen ini nggak apa-apa kita buat, ya apalagi kalau ketika musibah ini kunjungilah kami yang di kampung. Musibah itu sangat banyak, menghibur kami di kampung. Kalau bisa buatlah para dai-dai ini, siapa yang mau pulang kampung? Dengan pulang kampung, katanya saya sudah mengumpulkan bantuan-bantuan juga. Alhamdulillah kita sekarang lagi mengumpulkan donasi. Insya Allah nanti kita akan salurkan ke korban-korban yang kemarin terdampak. Waktu penyaluran itu turunlah rame-rame. Insya Allah. Kita tunggu para ustadz-ustadz, para dai yang dari rantau untuk turun ke ranah. Ayo kita kenalkan Daram ada bahkan di udah berapa provinsi? Jadi Bu ya, Daram itu kalau yang kita di sini di pusat DPP Daerah Rantau Minang, ada namanya DPW. Kalau DPW Dewan Pengurus Wilayah itu di provinsi-provinsi. Sudah ada berapa provinsi? Sudah ada sekitar 13 atau 16 Bu ya. Itu kan sudah luar biasa. Rentang itulah sudah dibentuk dan sekarang sudah banyak lagi yang mau kita resmikan. Seperti itu. Kalau di DPLN Dewan Pengurus Luar Negeri itu sudah ada 6 yang sudah kita sahkan. Malaysia, Brunei, Amerika, Pak Afdal, terus ada Arab Saudi, sama Mesir, satu lagi Yaman kalau nggak salah. Yaman atau Singapura nggak ada, belum. Singapura belum ya. Satu Yaman. Lagi lupa Yaman atau apa? Australia udah. Pokoknya Australia. Ada 6 yang udah kita resmikan. Nah, kan itu kan potensi yang luar biasa. Orang awak kan. Dai semua yang berkumpul di sini. Ya, betul. Pulang kampung. Kita tunggu di Bukit Tinggi. Jadi memang tujuan didirikannya Daram itu 2, Bu ya. Yang pertama untuk membina umat. Yang kedua untuk mengkaderisasi dai. Jangan lupa kaderisasi. Itu membina umat kalau yang pembinanya nggak ada, nggak bisa juga. Jadi makanya salah satu supaya 2 tujuan tadi itu bisa terwujud, yang tentunya Daram itu butuh penggerak, yaitu dengan ekonomi ya. Nah ini tadi salah satu usaha Daram menjual Al-Quran untuk diwakafkan. Alhamdulillah. Ini terima kasih sekali sudah menyambut saya di sini. Alhamdulillah sekali. Terima kasih udah bersama-sama di sini. Ini juga ada Kawadaun tapi dari Batu Sangka ya. Ini iklan langsung dari Batu Sangka. Batu Sangka. Pasialawe dari Kawadaun dari Pasialawe. Kawadaun dari Pasialawe. Pakai gula-gula aren juga ya kayaknya. Gula aren ya. Jadi walaupun Buya pai ke Jakarta minumannya tetap rasa kampung Kawadaun. Terima kasih. Alhamdulillah. Yalah, terima kasih sekali para pemirsa, para pendengar yang berbahagia. Semoga dengan pertemuan ini bisa menghubungkan antara kita dengan ranah, dengan rantau yang lebih kuat lagi. Karena tidak mau kita sangat membutuhkan hubungan yang kuat antara ranah dan rantau. Karena ternyata penduduk kita Sumatera Barat jauh lebih banyak ketimbang di luar ketimbang di dalam provinsi Sumatera Barat. Di dalam provinsi paling 5 juta, tapi di luarnya mungkin sampai 10 jutaan ada. Betul. Nah, jadi ada yang menghubungkan terus dan kemudian juga kalau Riau dia punya Pertamina, Chevron segala macam. Sumatera Barat ini apa yang ada? Kalau tidak ada lah orang rantau, maka kita akan tidak mampu membangun Sumatera Barat secara keseluruhan. Jadi bagaimana menghubungkan antara rantau dengan ranah ini perlu kita perkuat lebih kuat lagi ke depan. Oh ya Bu ya, tadi lupa Bu ya. Kan tadi udah disebutin kita nih di pusat ada DPP, ada DPW di provinsi, ada DPLN di luar negeri, ada DPD di kabupaten kota. Ya, kabupaten kota. Alhamdulillah DPD itu juga sudah ada beberapa yang kita lantik Bu ya. DPD yang pertama itu DPD Dumai kalau nggak salah. Dumai, Dumai itu aktif Daram di sana Bu ya. Di Jakarta juga, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan juga sudah ada. Di Bogor,
juga ada di beberapa tempat lain lagi. Terus Buya, terkait dengan hubungan dengan ranah, kan kita memang namanya dai Rantau Minang. Memang fokusnya itu di rantau, tapi tentu memberikan manfaat kepada ranah. Daram juga di periode pertama itu sudah pernah mengadakan tabligh akbar juga di Sumatera Barat, seperti di Padang, Tanah Datar, Payakumbuh, dan kemarin itu kerjasamanya dengan BKMT. Nah mungkin nanti melalui Buya nanti akan bisa buka jalan lagi supaya Daram bisa mengenalkan diri lagi ke Sumatera Barat. Siap, insya Allah, siap. Bismillah Buya ya. Bismillah, insya Allah kita jalankan. Ya. Terima kasih sekali. Sama-sama Buya, alhamdulillah. Terima kasih juga kunjungannya Buya kepada DPP Daerah Minang. Mungkin karena juga sudah masuk waktu zuhur Buya, kita cukupkan dulu. Terima kasih pemirsa semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan Allah kuatkan dalam berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.